Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Turki Utsmani. Adapun poin pertama yakni perpindahan pemerintahan hingga masa Turki Utsmani. Dalam sejarah umat Islam telah mengalami perjalanan panjang serta pasang surut, dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah. Satu di antara sejarah Islam cukup menarik untuk bahan kajian ilmiah adalah masa abad pertengahan, khususnya pada ke abad 17, di mana pada saat itu berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan kerajaan mengenal munculnya kerajaan Islam di abad pertengahan menunjukkan bahwa kekuatan Islam belum terakhir. Dalam sejarah, kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Orhuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Cikal bakal lahirnya dinasti Umayyah bermula dari kafilah yang dipimpin oleh Ortugal. Selain itu, berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Ammul Jamaah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan. Namun setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah, dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, perang Jabal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah I. Perdamaian antara keduanya inilah yang disebut dengan Ammul Jamaah atau Tahun Persatuan. Peristiwa ini ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintah yang awalnya demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Yang kedua, selanjutnya, bagaimana kronologi runtuhnya Turki Utsmani? Kekhalifahan Utsmani atau dikenal Ottoman dalam ejaan Barat, seperti dikutip dari buku berjudul History of the Arabs karya Philip Khurihiti, disebutkan kekhalifahan dinasti Utsmani di Konstantinopel Old ini berjaya antara 1517 sampai 19024 Masehi. Pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, Muhammad Khalifah terakhir Muhammad kepada pendidikan pelatihan militer sehingga melahirkan tentara Yanissari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan ini. Para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi agama dan berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. 13 pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yenisari, sementara Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa
Sufisme pada masa ini sangat digemari oleh umat Islam sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selanjutnya, bagaimana kronologi runtuhnya masa Turki Utsmani? Lanjut. Skip. Yang kedua itu situasi. Pertama, politik. Secara politis, ekspansi ke berbagai wilayah dijadikan sebagai kekuasaan. Kemudian ekspansi yang dilakukan terus ke benua Eropa dan ke wilayah Yunani, sehingga tidak mengherankan kalau Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia. Yang selanjutnya, ekonomi. Terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang menimpa Turki Utsmani, baik peperangan yang bersifat ofensif ekspansif untuk memperluas wilayah kekuasaan, defensif atau mempertahankan diri dari serangan luar, maupun yang bersifat preventif untuk memadamkan pemberontakan dari dalam. Selanjutnya, sosial budaya. Turki Utsmani memiliki kebudayaan yang bervariasi, yaitu kebudayaan Persia, Bizantium, Arab, serta budaya bangsa Eropa. Pengembangan bidang budaya ini dapat dari seni arsitektur Islam. Selanjutnya, pendidikan. Institusi pendidikan pada masa Turki Utsman mula-mula didirikan oleh Sultan Orhan. Sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal matan-matan meskipun murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Al-Jurmiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Sedangkan ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir, ilmu kalam, dan lain-lain tidak mengalami perkembangan. Sistem pendidikan yang berkembang pada masa ini. Apabila kita meninjau perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, maka tidak akan terlepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata karma dalam kehidupan dan istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi, pemerintahan, dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka dapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. 12 sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasi, sehingga tercemarlah pemikiran pemuda-pemuda Turki yang pastinya sebelumnya ada pendoktrinan kepada para tokoh muda Turki, dan setelah kembali ke Turki dengan pemikiran dan ideologis ala baratnya, yaitu liberal, menganggap kalau sistem pemerintahan dengan khilafah sudah tidak cocok lagi diterapkan di Turki dengan mempunyai maksud gerakan pembaharuan sampai kepada puncaknya, yaitu terjadilah konspirasi besar yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu sampai kemudian runtuhlah Turki Utsmani. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 3 Maret 1924 Masehi, Khalifah terakhir resmi dibubarkan 1 abad kurang atau lebih tepatnya sampai sekarang 95 tahun silam kekhilafahan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmani runtuh. Hal ini merupakan suatu kedukaan bagi seluruh umat Islam, karena Islam pada waktu itu pernah berjaya di benua Eropa dan bahkan hampir menguasai 2/3 dunia. Dan pada waktu itu umat Islam tidak dinaungi lagi oleh sistem kekhilafahan. Adapun penyebab keruntuhan Turki Utsmani ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal keruntuhan Turki Utsmani yaitu ketika penyakit alwan sudah masuk ke dalam diri umat Islam, terutama di kalangan para penjabatan
Karena tidaklah Turki Utsmani jatuh atau lemah kecuali ketika dipimpin oleh para pemimpin yang hubbu dunia, yang ada alwan di dalam dirinya, yang mana ini sudah Rasul peringatkan 14,5 abad yang lalu dalam sabdanya, bahwasanya alwan ini adalah virus yang sangat berbahaya, yaitu hubbud dunya wa karahiyatil maut, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi betapa sangat berbahaya sekali karena dapat meruntuhkan keimanan seseorang dan keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Yang selanjutnya faktor eksternal. Sedangkan di antara faktor eksternal yaitu ketika munculnya westernisasi atau ide-ide barat tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme, kemudian dimunculkannya isu-isu yang membuat memecah belah antar kelompok dan golongan, sampai kemudian muncullah gerakan-gerakan yang mengusung pemikiran liberal yang diusung oleh orang-orang Yahudi setelah tokoh-tokoh muda Turki diberangkatkan ke barat, sehingga Padai